Halo adik-adik, di sini saya akan memberikan soal pemantapan 2 tentang TPS PBM yang mungkin akan bermanfaat bagi kalian dalam menghadapi soal SNMPT. Langsung saja untuk soal-soal pemantapan 2, di sini disediakan teks masih sama. Di sini disediakan teks, kemudian ada tanda-tanda kata yang diberi tanda huruf tebal. Nah, kemudian kita diminta untuk yang pertama, apakah kata-kata itu perlu atau tidak perlu diperbaiki. Jadi yang satu ya, nomor satu di sini sudah ada tandanya. Nomor satu itu kata ketimbang. Oke, tantangan untuk remaja saat ini lebih rumit ketimbang dekade sebelumnya. Nah, di sini kata ketimbang, apakah perlu atau tidak perlu diperbaiki? Untuk pembahasannya, kata ketimbang adalah kata yang tidak baku atau dia hanya dipakai sebagai cakapan. Jadi pengganti kata tersebut yang tepat adalah daripada untuk menyatakan perbandingan. Ya, kalau kita pakai daripada itu lebih baku. Kemudian yang kedua. Nah, di sini yang kedua adalah kata merubah. Oke, kata merubah itu apakah perlu atau tidak perlu diperbaiki? Kita langsung lihat untuk pembahasannya. Merubah adalah kata bentukan yang salah karena imbuhan me apabila bertemu dengan kata dasar ubah menjadi mengubah, bukan merubah. Penjelasannya seperti apa? Awalan variasi me. Jadi kita tahu jika imbuhan me itu akan luluh jika bertemu kata dasar yang berawalan huruf P, T, K, S. Namun tidak mengalami peluluhan ketika yang mengikuti kata dengan konsonan double. Jadi contohnya di sini kita lihat sama-sama. Men jika bertemu dengan kata dasar tutup itu bukan mentutup tapi menutup. Jadi T-nya pada huruf awal kata tutup itu luluh atau hilang. Kemudian mem bertemu dengan kata dasar parkir. Bukan memparkir karena P-nya di sini pada kata parkir hilang atau luluh. Jadi memarkir. Men dengan suntik jadi menyuntik. Meng bertemu dengan kayuh jadi mengayuh. Men bertemu dengan konsonan double yaitu TR pada kata transfer itu bukan mentransfer tapi tetap dipertahankan konsonan double-nya jadi mentransfer. Meng bertemu dengan kritik jadi mengkritik. Mem bertemu dengan program bertemu dengan konsonan double PR jadi tetap memprogram. Nah, oke, kemudian di sini ada teks juga, disediakan teks untuk soal selanjutnya. Nah, langsung saja coba kita lihat soalnya. Paragraf kedua, teks tersebut sebenarnya terdiri atas 2 paragraf. Kalimat yang tepat mengawali paragraf ketiga adalah, nah, di sini kita lihat untuk mengawali paragraf. Jadi artinya di sini kan ada 1-2 paragraf. Untuk paragraf kedua ini dianggap terlalu panjang. Jadi untuk membuat paragraf ketiga itu kita harus mengawalinya dengan kalimat keberapa, begitu kan? Nah, berarti kita cari di sini di paragraf 2 di sini mungkin kita cari kalimat-kalimat yang bisa membentuk kalimat baru atau yang mengandung gagasan utama. Nah, di sini jika kita cermati kalimat utamanya terlebih dahulu ya, kita baca di awal paragraf. Sedangkan temuan Nathan W. Zamit dari Garvan Institute of Medical Research Australia menunjukkan bahwa rantai gen TNFAIP3 dan WDFY2 merupakan 2 rantai gen yang berperan penting terkait kekebalan tubuh dan metabolisme, membantu leluhur Papua termasuk Maluku dan NTT beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat baru menyeberang di timur garis Wallacea. Nah,
Di sini kita tahu untuk pembahasan paragraf 2, kemudian karena dianggap terlalu panjang, bagaimanakah cara mengawali paragraf ketiga? Itu kalau di pembahasan kalimat nomor 11 itu sesuai dan tepat untuk mengawali atau membuka paragraf 3. Karena dalam kalimat tersebut mengandung kalimat utama yang berbeda dengan paragraf sebelumnya. Oke, kita langsung lihat saja. Jadi kalimat 11 ini dianggap tepat untuk mengawali paragraf ketiga karena dia sudah mengandung kalimat utama atau gagasan utama yang dia itu sudah berbeda dengan dengan kalimat sebelumnya ya, maaf. Jadi sudah berbeda pembahasan. Oke, kalimat 11 ini. Informasi genom, ya ini keseluruhan informasi genetik yang dihasilkan suatu sel atau organisme, itu penting untuk mencari pola nutrisi yang cocok bagi populasi atau penduduk di Indonesia Timur. Nah, di sini dianggap bisa membentuk paragraf baru karena coba kita lihat kalimat sebelumnya. Nah, mungkin kalimat 10 ya. Namun sayang, pola hidup dan pola makan warga Papua saat ini berubah menjadi tinggi karbohidrat dan tinggi gula. Nah, ini jelas terlihat. Kalau misalnya kalimat 10 dan 11 ini pun pembahasannya sudah berbeda. Maka dari itu kalimat 11 dianggap bisa mengawali paragraf ketiga dan mengandung gagasan utama. Nah, tentang informasi genom. Oke, itulah soal-soal pemantapan 2 tentang TPS PBM. Terima kasih bagi adik-adik, semoga bermanfaat untuk menghadapi soal SNBT.